Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, di belakang saya ini adalah alat tetas telur ya. Ini kita buat sendiri. Ini ukuran jumbo ya. Dimana ukurannya panjang 75 cm, tinggi 40 cm, dan lebar ke belakang itu 40 cm. Ini kita buat dengan biaya yang sangat rendah, di bawah 200.000 ya. Bisa hemat lagi mungkin sekitar 180.000 ya. Untuk sahabat ternak, ini kita buat dari triplek ya. Kenapa kita buat dari triplek? Karena ini sangat ringan sekali, jadi kita bisa gotong kemana-mana ya. Jadi ini sangat ringan sekali ya. Ini kita buat dari bahan triplek dan kayu ukuran 2x1 ya, 2x1 cm, atau boleh pakai ukuran 2x2 ya. Jadi sangat ringan sekali ya. Baik, kita akan eksekusi saja cara pembuatannya ya. Jangan lupa ikutin terus video ini. Pertama-tama kita ukur untuk yang panjang ya, 75 cm. Ini kita perlu sekitar 4 buah, minimal 4 buah ya. Kemudian tingginya kita perlu 40 cm. 40 cm dikurangi ketebalan kayu 2 cm ya. 2 cm jadi 38 cm. Ini sebanyak 4 biji ya, atau 4 batang. 38. Kita perlukan sekitar 4 batang ya. 4 batang ditambah 4 jadi 8 batang kita perlukan. Untuk merakit kayu yang sudah kita potong tadi, kita perlu lem tembak untuk merekatkan, kemudian alat siku, kemudian hektar tembak ya, atau paku tembak yang besar ya. Baik, kita mulai saja. Sudah berbentuk persegi ya, lebar 40, tinggi 40, dan panjang 75 cm. Sekarang kita akan siapkan tripleknya untuk dinding kanan kiri, belakang, atas, bawah ya. Jadi kita ukur dulu tripleknya sesuai dengan kelebaran permukaan kayu ini. Baik teman-teman, ikutin terus video ini ya. Baik, akan saya jelaskan di sini. Di sini untuk penempatan alat ya, baik hikrometer, alat geser, dan termostat
ya, cukup 10 cm ya, 10 cm. Jadi sisanya ini ada 30 cm ya, 30 cm ya. Kemudian yang 10 cm ini dari alas lubang ini 10 cm juga, ini untuk menaruh air ya. Nanti dikasih alas triplek ya, dan kita nanti akan bikin alat geser. Kemudian untuk total dari telur ke langit-langit ini juga 30 cm ya, masih lega ya, 10 cm. Baik, ini kita sudah memasang triplek untuk dindingnya ya, kita pakai terkembai ya. Baik sahabat, sekarang saya akan membuat alas untuk telur ya. Ini kita kasih lubang-lubang ya. Ya ini ya sahabat ya, udah saya bor semua nih ya, udah kelihatan ya lubang-lubangnya ya, banyak nih ya. Ini untuk membantu kelembapan ya. Jangan lupa nanti yang deket apa ini bagian bawah, yang deket ini bagian bawah ini untuk deket motornya dikasih lubang 2 ya. Sekarang kita pasang pakai hektar ya. Ya, ini sudah terpasang untuk kelembapannya ya. Nah, ini di paling ujung ini kasih jarak 10 cm untuk membantu kelembapan ya. Nah, di bagian sini ada kayu nih. Kayu ini nanti untuk menaruh dinamo nih ya. Nah, sekarang kita akan buat alat gesernya ya. Yuk, ikutin terus. Ya sahabat, ini kita untuk jari-jari ya, kita menggunakan bambu ya, bilah bambu. Nanti kita akan bikin bulat seperti tusuk sate tapi agak besar ya. Nah, ini kita perlu 10 biji ya, 10 biji, kita perlu 10 biji karena di sini sudah kita hitung, kita kasih titik yang nanti akan kita lubangin, kasih titik ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Antara titik sama titik ini jaraknya sekitar 5 cm setengah ya, 5 cm setengah. Jadi nanti bisa untuk telur ayam dan telur bebek ya. Ini sekarang akan kita lubangin dulu ya. Baik sahabat, ini sudah saya kasih lubang ya, sudah dibor semuanya ya, ada 10 bor nih ya, sudah dibor ya. Oke, sekarang kita akan merakit untuk alat gesernya. Kita menggunakan lem tembak ya. Baik nih teman-teman, sekarang kita akan memasang jari-jarinya ya. Lubang sudah tersedia, tinggal ini dimasukkan aja. Ini kan kalau bambu kan bentur ya. Nah, ini sudah terpasang ya.
Ya, ini sahabat sudah selesai untuk alat gesernya ya, udah dipasang jari-jari ya. Jangan lupa dikasih lem tembak juga supaya kuat ya, supaya kuat, kasih lem tembak. Kemudian untuk alat geser bagian tengahnya yang untuk dinamo kita kasih ini kayu ya, 10 cm ya. Kita kasih lem dulu ini. Ya, ini kayu kira-kira 10 cm panjangnya ya. Lebarnya 1 cm selebar kayu ya. Ya. Ini untuk dinamo nanti untuk geser ya. Baik, sekarang kita beralih ke untuk pemasangan rel. Untuk rel ya, kita gunakan triplek ya, triplek 1 cm. Ini triplek 1 cm kita letakkan di pinggir ya. Nah, kita letakkan di pinggir, kasih jarak 1 cm dari tepi kayu. Nah, kemudian dilem pakai lem tembak ya. Kemudian kita kasih sekat. Sekatnya ada 4 sama sekat akhir sini ya. Ada 4 ya. Ini ada sekat dari triplek juga. Ini ada sekat dari triplek juga ya. Nah, ini. Nah, setelah dikasih sekat, kita isi manik-manik ini. Ini manik-manik ini untuk pengganti roda ya. Ini punya besar sekitar 0,5 mili ya, menjadi setengah senti deh ya. Kita taruh di setiap sekat masing-masing 2 atau 3 ya. Ini semua sudah terpasang ya, semua sudah terpasang manik-maniknya ya. Kemudian juga jalurnya, ini relnya ya sudah terpasang supaya manik-manik tidak lari ke sana kemari ya. Baik, sekarang kita pasang alat gesernya, kita pasang ya. Kita masukkan ya, masukkan dan kita coba geser ya. Nah ya, ini ada jarak sekitar 10 cm tadi ya, 10 cm 10 cm ini ya. Jadi dari panjang 75 cm dikurangi sini 10 cm ya untuk pergeseran ini ya, untuk alat geser ya, supaya telur berputar ya secara otomatis. Nah, kemudian ini kayu di sini untuk pemasangan dinamo, untuk menyalakan dinamo. Ini dinamo ya. Ya, jadi ini untuk cuknya daripada dinamo ya, nanti masuk ke sini cuknya ya. Nah, ini gesernya nyaris tidak berbunyi ya. Sangat ringan sekali ya. Ini untuk 55 telur bisa ini. Nah, kemudian bagian atas dan bagian belakang jangan ditutup dulu, karena apa? Karena kita masih akan memasang alat ya, alat untuk kelembapan, kemudian alat untuk termometer ya, kemudian untuk dinamonya di sini nih ya, untuk selang dinamo di sini ya, untuk alat gesernya nih ya. Ada 3 lubang nih ya. Nih. Kenapa di sini tidak ditutup dulu bagian atas dan belakang? Karena kita ini kalau sudah ditutup semua, nanti kita akan mengalami kesulitan untuk pemasangan kabel ya. Kita akan mengalami kesulitan. Jadi kalau bisa bagian belakang dan atas jangan ditutup dulu ya. Baik teman-teman ya. Baik sahabat ternak, ini sudah tertutup semua ya. Untuk alatnya sudah terpasang semua. Kemudian untuk tutup tripleknya atas bawah kanan kiri juga semua sudah terpasang ya. Nah, di sini kita untuk mengatur kelembapan kita kasih lubang 3 di atasnya, kurang lebih 5 cm panjang lebarnya, masing-masing 3. Nah, kita perlu tutup sewaktu kita akan menutup, tinggal geser saja ini tripleknya ya. Kita bisa setting setengahnya ya kalau perlu ya,
karena untuk mengatur kelembapan ya. Jadi kelembapan di sini, untuk kelembapan di sini angkanya harus 50 sampai 60, antara 50-60 ya. Kemudian untuk temperatur kita pakai 38 derajat Celcius suhu maksimum, dia akan mati lampunya ya. Kemudian suhu ambang bawah kita pakai angka 37,5 ya. Kemudian ini alat untuk geser dinamonya, kita setting 12 detik. 12 detik itu berarti berputar sekitar 180 derajat ya. Kalau kita setting 12 detik itu dia akan berputar telur 180 derajat. Dan masa tunggu ini kita atur sekitar 3 jam, sekitar 3 jam sekali dia akan berputar. Dan untuk pintu ini kita kasih akrilik ya, kita kasih akrilik untuk memantau keadaan dalam ya. Ya, di sini di bawahnya menggunakan penampung air ya. Ini kita gunakan penampung air yang tipis ya, penampung air yang tipis sekitar 3 cm tingginya nih ya. Kita kasih air ya. Kemudian itu sudah terpasang juga dinamonya ya, pasang dinamonya pada posisinya. Dan jangan lupa untuk samping juga dikasih lubang secukupnya untuk mengatur kelembapan. Samping kanan dan samping kiri ya, kita kasih lubang ya untuk mengatur kelembapan. Yang di atas ada 3 ya. Ya, oke. Sekarang akan coba kita nyalakan ya. Ya, ini sudah menyala. Sudah menyala ini karena tadi habis dibuka ya. Suhu sementara masih 34 derajat Celcius. Suhu di angka 34 derajat Celcius. Kita tunggu sampai naik ya. Sekarang kita akan coba untuk dinamonya ya. Untuk dinamo kita akan coba apakah berputar 180 derajat ya. 12 detik. Kita matikan dulu untuk dinamonya. Dan kita nyalakan lagi ya. Nah, ini telur berputar 180 derajat ya. Iya. Sekali lagi ya. Itu ada tandanya garis ya. Tandanya garis. Untuk ngetes ya. Kasih garis telurnya. Kita tes lagi ya. Kita nyalakan lagi. Ya, telur akan berbalik ya. Akan berbalik 180 derajat. Kemudian untuk termostatnya itu ada kabel ya. Kalau bisa dekat sama telur ditaruh sampai bawah. Kemudian untuk hygrometernya juga taruh di bagian bawah ya, supaya mempercepat menunjukkan angka di mana hygrometer dan termostatnya ya. Jangan terlalu tinggi ya, jadi kita taruh agak di bawah ya. Sekarang kita tutup, kita akan menunggu suhu ya. Nah, ini sekarang sudah 37 derajat Celcius ya. Kita tunggu sampai 30.
itu sudah 38 ya, lampu mati ya. Nah, kelembapan kita lihat 50 ya, kelembapan 50 ya. Jadi untuk kelembapan itu 50 sampai 60% ya, jangan sampai di bawah 50, nanti tidak menetas telurnya ya. Ini sedang menurun ya, ini suhu menurun, kelembapan paling turun 1 ya, turun 1. Kemudian untuk kelembapan kita bisa tutup ya. Nah, sekarang kita tutup 37,8. Lampu masih mati ya, nanti di angka 37,5 dia akan. Nah, ini sekarang sudah 37 derajat Celcius ya.